Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita di mana saja berada. Tuhan memberkati. Katekese kita hari ini kita bahas khusus tentang makna salib kosong dan salib berkorpus, tinjauan historis dan teologis dalam tradisi Gereja Katolik. Nah, mengapa tema ini perlu kita angkat menjadi bahan katekese kita pada hari ini? Nah, karena ada beberapa pengunjung di channel saya, mereka bertanya tentang simbol salib, yaitu salib kosong dan salib berkorpus. Itu yang mereka lihat dalam kehidupan kekristenan. Nah, sebelum kita membahas tentang katekese tema ini, saya menyatakan bahwa jika ada pemahaman bahwa salib kosong itu adalah milik komunitas Protestan dan salib yang mempunyai korpus itu adalah milik Gereja Katolik, itu salah. Ya. Berarti pemahaman seperti itu orang yang tidak belajar sejarah gereja. Karena sejak abad-abad pertama, gereja sudah menggunakan salib, yaitu salib kosong tanpa korpus, dan berkembang menjadi salib yang mempunyai korpus sampai pada saat ini. Jadi kalau orang memahami bahwa salib kosong itu berarti milik komunitas Protestan, kalau salib berkorpus itu artinya milik Katolik, bukan. Salib adalah milik Gereja Katolik. Ya, tradisi simbol Gereja Katolik sejak abad pertama. Nah, mengapa demikian? Karena waktu itu tidak ada gereja Protestan, komunitas Protestan itu tidak ada. Yang ada hanya Gereja Katolik. Jadi dua simbol ini sejak abad pertama dipakai dalam komunitas Gereja Katolik. Ya, jadi maka dalam perkembangan sejarah, perkembangan teologi, sehingga simbol itu mengalami perkembangan, yaitu salib yang kosong dan salib yang mempunyai korpus atau mempunyai tubuh Kristus. Nah, ini pengantar singkat supaya kita sedikit paham tentang sejarah simbol salib itu dalam Gereja Katolik. Oke, kita mulai katekese kita ini. Salib merupakan simbol paling fundamental dalam iman Kristen. Ini. Salib tidak sekedar tanda religius, melainkan representasi misteri keselamatan yang berpusat pada sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Namun dalam perkembangan sejarah kekristenan muncul dua bentuk simbol yang berbeda, yaitu salib tanpa tubuh Kristus atau salib kosong, dan salib dengan tubuh Kristus yang biasa disebut dengan crucifix atau salib berkorpus. Nah, perbedaan ini bukan hanya estetika religius, tetapi juga mencerminkan perbedaan perspektif teologis dan historis dalam memahami misteri penebusan. Nah, melalui katekese kita hari ini, kita sedikit meninjau atau mau meninjau secara mendalam, kita meninjau secara historis dan teologis makna salib kosong dan salib berkorpus dalam tradisi gereja, khususnya dalam perspektif Gereja Katolik. Nah, katekese ini ada 5 poin, ya 5 poin yang kita akan bahas secara berurutan. Ada 5 poin dan seperti biasa poin terakhir itu adalah kesimpulan atau penutup. Nah, sekarang kita membahas poin yang pertama. Poin yang pertama adalah asal-usul simbol salib dalam kekristenan awal. Nah, pada abad-abad pertama kekristenan, umat Kristen tidak segera menggunakan salib sebagai simbol utama. Hal ini karena salib pada masa Kekaisaran Roma merupakan alat eksekusi yang sangat memalukan.
Nah, sebaliknya, simbol-simbol seperti ikan, jangkar, atau gembala yang baik lebih sering digunakan dalam seni kekristenan awal. Nah, namun setelah peristiwa Edith Milan pada tahun 313 Masehi, nah ini Edith Milan itu maksudnya keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Kaisar Romawi itu supaya kita paham. Saya ulang lagi. Namun setelah peristiwa Edith Milan tahun 313 Masehi, ketika Kristenan diakui secara resmi dalam Kekaisaran Romawi oleh Konstantinus Agung, simbol salib mulai tampil secara publik dalam seni dan liturgi Kristen, liturgi Gereja Katolik. Nah, pada tahap awal ini, salib sering digambarkan sebagai simbol kemenangan Kristus atas maut, bukan sebagai gambaran penderitaan. Oleh karena itu, banyak salib awal digambarkan tanpa tubuh Kristus atau salib kosong. Ya, jadi sekarang kita paham ya latar belakang sejarahnya bahwa awalnya Gereja Katolik abad-abad awal itu menggunakan salib kosong atau salib tanpa korpus. Oke, yang kedua. Nah, sekarang sudah terjawab bahwa kalau pemahaman bahwa salib kosong itu milik komunitas Protestan, salib dengan korpus itu milik Gereja Katolik, itu salah. Ya, semua dua-duanya itu adalah simbol yang dipakai oleh Gereja Katolik sejak abad-abad pertama. Ya, oke, sekarang kita yang kedua. Poin yang kedua. Perkembangan salib berkorpus dalam tradisi gereja. Seiring perkembangan refleksi teologis gereja mengenai sengsara Kristus, muncul kebutuhan untuk menampilkan realitas inkarnasi dan penderitaan Kristus secara visual. Sejak abad ke-6 hingga abad ke-10, dalam seni Kristen Timur dan Barat, mulai muncul gambar Yesus yang disalibkan pada salib. Nah, jadi salib yang mempunyai korpus mulai diperkenalkan atau mulai pakai dalam Gereja Katolik sejak abad ke-6 sampai dengan abad ke-10. Nah, dalam tradisi Gereja Katolik, salib dengan tubuh Kristus yang disebut crucifix. Nah, simbol ini menegaskan bahwa keselamatan manusia terjadi melalui penderitaan nyata Kristus dalam sejarah. Nah, dasar biblis dari refleksi ini antara lain terdapat dalam surat-surat Paulus yang menulis bahwa pusat pewartaan Kristen adalah Kristus yang disalibkan. Baca 1 Korintus 1 ayat 23. Itu dasar biblisnya. Nah, dalam teologi Katolik, crucifix menegaskan beberapa dimensi penting. Ada tiga dimensi penting. 1. Inkarnasi yang konkret. Allah tidak menyelamatkan manusia secara abstrak, tetapi melalui tubuh manusiawi Kristus atau melalui tubuh manusiawi Yesus. Itu yang pertama, inkarnasi yang konkret, yang nyata, ya, bukan hasil halusinasi. Yang kedua, sakralitas penderitaan Kristus. Penderitaan disalib terjadi, penderitaan Yesus disalib menjadi sarana penebusan dosa manusia. Jadi di sini makna penderitaan Kristus mendapat tekanan melalui simbol salib. Yang ketiga, kehadiran liturgis. Dalam liturgi Ekaristi, salib berkorpus mengingatkan umat akan kurban Kristus yang dihadirkan secara sakramental. Ini ada 3 poin ini. Oke, sekarang kita masuk di poin yang ketiga.
Poin yang ketiga, salib kosong dalam tradisi Protestan. Nah, kita bahas khusus tentang tradisi Protestan. Nah, setelah reformasi Protestan, sebagian komunitas Protestan mulai meninggalkan penggunaan salib berkorpus dan lebih memilih salib kosong. Nah, tapi sudah tahu bahwa pada mulanya sejak abad pertama, Gereja Katolik menggunakan dua salib itu, baik salib kosong maupun salib yang mempunyai korpus. Nah, setelah reformasi, komunitas Protestan mulai meninggalkan penggunaan salib yang mempunyai korpus dan lebih memilih salib kosong. Jadi sebenarnya salib itu bukan simbol yang dimiliki oleh komunitas Protestan, tidak. Itu adalah simbol punya Gereja Katolik. Iya, baik yang salib kosong maupun salib yang mempunyai korpus. Seperti sudah saya jelaskan dalam kata pengantar tadi. Nah, tokoh reformasi seperti Martin Luther, John Calvin memilih sikap yang berbeda terhadap seni religius. Dalam banyak tradisi Protestan yang berkembang kemudian, salib kosong dipahami sebagai simbol kebangkitan Kristus. Kristus tidak lagi berada di salib karena Yesus telah bangkit. Nah, salib kosong ini dalam teologi Protestan sering menekankan tiga hal. Saya ulangi lagi, salib kosong dalam teologi Protestantisme sering menekankan tiga hal. Satu, kemenangan Kristus akan kematian. Kedua, fokus pada kebangkitan. Yang ketiga, penghindaran terhadap kemungkinan penyembahan gambar. Ya, ini salib kosong dalam tradisi Protestan. Sekarang kita poin yang keempat. Perspektif teologis Gereja Katolik. Nah, tadi dari tradisi Protestan, sekarang perspektif teologis Gereja Katolik. Gereja Katolik tidak menolak makna kebangkitan yang dilambangkan oleh salib kosong. Ya, karena itu memang Gereja Katolik yang pakai sejak abad pertama. Tidak menolak maknanya itu. Itu juga dihayati oleh Gereja Katolik. Namun Gereja Katolik menegaskan bahwa misteri salib tidak dapat dipisahkan antara tiga peristiwa Yesus, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan. Tiga unsur ini tidak dipisahkan, disimbolkan dalam salib yang memiliki korpus. Nah, karena itu, salib yang berkorpus memiliki makna teologis sangat mendalam. Salib tersebut tidak dimaksudkan untuk menyalibkan Kristus kembali, melainkan mengingatkan untuk umat akan harga penebusan Kristus dengan korban darah Kristus, sengsara dan kematian Kristus. Nah, secara teologis, salib berkorpus atau crucifix menegaskan tiga realitas utama. Satu, realitas sejarah keselamatan. Yesus benar-benar menderita dan wafat dalam sejarah manusia. Jadi tidak Yesus itu tokoh yang bukan tokoh halusinasi, tokoh yang melayang-layang di awan-awan. Tidak, Yesus sejarah. Ya, Yesus yang benar-benar menderita dan wafat dalam sejarah manusia. Itu maksudnya poin yang pertama. Yang kedua, kurban penebusan. Salib adalah altar pengorbanan Kristus bagi dunia. Salib adalah altar pengorbanan Kristus bagi dunia. Sekarang yang ketiga, partisipasi umat beriman. Umat Kristen dipanggil untuk memikul salib mereka sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Baca Matius 16 ayat 24. Nah, sekarang sudah paham tentang makna salib berkorpus atau salib dengan tubuh Kristus. Nah, dalam konteks liturgi Katolik, crucifix atau salib yang berkorpus
bahkan diwajibkan hadir di altar sebagai tanda bahwa Ekaristi adalah perayaan kurban Kristus yang sama di salib. Nah, jadi kalau umat Katolik pergi ke gereja, lihat di altar itu ada salib kecil, salib berkorpus, salib kecil itu menghadap kepada imam, salib kecil itu. Lalu salib besar yang di dekat altar itu menghadap umat. Itu maksudnya. Oke, sekarang poin yang kelima. Poin yang kelima, sintesis teologis, salib dan misteri Paskah. Ini yang kelima penting. Sintesis teologis, salib dan misteri Paskah. Perbedaan antara salib kosong dan salib berkorpus pada akhirnya mencerminkan perbedaan penekanan teologis. Yang pertama, simbol salib kosong. Penekanan teologisnya adalah kebangkitan dan kemenangan Kristus. 2. Simbol salib berkorpus. Penekanan adalah sengsara dan penebusan Kristus. Namun dalam teologi Katolik, kedua aspek ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan bagian dari satu misteri yang sama, yaitu misteri Paskah. Nah, salib tanpa kebangkitan akan menjadi simbol tragedi, sedangkan kebangkitan tanpa salib akan kehilangan makna penebusan. Ini paham baik-baik, saya ulangi lagi pernyataan ini. Salib tanpa kebangkitan akan menjadi simbol tragedi, sedangkan kebangkitan tanpa salib akan kehilangan makna penebusan. Oke, sekarang kita masuk yang bagian penutup, itu kesimpulan, atau poin yang keenam adalah kesimpulan. Setelah kita menjelaskan panjang lebar, sekarang kita fokus kepada kesimpulan. Yang pertama, secara historis, baik salib kosong maupun salib berkorpus memiliki tempat dalam perkembangan simbolisme Kristen Katolik. Namun dalam tradisi gereja Katolik, krusifiks menjadi simbol yang lebih lengkap karena menampilkan secara konkret misteri penebusan melalui penderitaan Kristus. Yang kedua, salib berkorpus bukan sekedar karya seni religius, melainkan sebuah pernyataan teologis bahwa Allah menyelamatkan dunia melalui kasih yang rela menderita, sengsara, wafat, dan pada akhirnya bangkit. Yang ketiga, dengan demikian, dalam spiritualitas Katolik, memandang salib berkorpus berarti merenungkan pusat iman Kristen itu sendiri, yaitu kasih Allah yang diwujudkan dalam pengorbanan Kristus demi keselamatan manusia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.